Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya negara-negara di dunia ini bisa kerjasama padahal beda budaya, bahasa, bahkan kepentingan? Nah, jawabannya ada di organisasi global. Organisasi global adalah wadah kerjasama antar negara yang punya tujuan sama. Mulai dari menjaga perdamaian dunia sampai meningkatkan kesejahteraan manusia. Semua ini udah berkembang dari perjalanan yang sangat panjang. Nah, awalnya organisasi global muncul bukan karena politik, tapi karena kebutuhan kerjasama di masa revolusi industri. Negara-negara mulai sadar kalau mereka butuh aturan bersama buat hal-hal seperti komunikasi dan transportasi. Dari sinilah muncul serikat global publik seperti Telegraphic Union tahun 1865 dan Universal Postal Union pada tahun 1874. Dua organisasi ini adalah organisasi pertama yang bikin dunia terasa lebih terhubung. Selanjutnya, kalau di bidang politik nih, ide kerjasama mulai terasa setelah Kongres Wina tahun 1815 dan Konferensi Den Haag di tahun 1899 dan 1907. Saat itu, negara-negara Eropa mencoba menciptakan sistem agar mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa perang. Tapi sayangnya puncaknya baru datang setelah Perang Dunia I. Ketika dunia sadar pentingnya menjaga perdamaian. Akhirnya, lahirlah Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 sebagai organisasi global umum pertama di dunia. Organisasi ini memiliki misi yang jelas, yaitu mencegah perang dan menjaga perdamaian dunia. Sayangnya, organisasi ini gagal menghentikan pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, setelah perang besar itu berakhir, negara-negara di dunia gak mau mengulang kesalahan yang sama lagi. Mereka pun membentuk organisasi baru yang lebih kuat dan lebih luas, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tahun 1945, PBB belajar dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan kini menjadi pusat dari sistem organisasi global modern. PBB punya banyak badan khusus juga, seperti WHO di bidang kesehatan dan UNESCO di bidang pendidikan dan budaya. Tapi misinya tetap sama, yaitu menjaga perdamaian, membangun kerjasama, dan memperbaiki kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Tapi ternyata organisasi global itu nggak cuma PBB aja, ada beberapa jenis lain juga, seperti IGO atau Intergovernmental Organizations. Contohnya itu kayak NATO, tempat negara-negara bekerja sama di bidang pertahanan. Terus ada INGO atau NGO, yaitu organisasi non-pemerintah kayak Palang Merah yang fokus pada bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan juga organisasi non-profil seperti National Geographic Society atau Komite Olimpiade Internasional yang memajukan ilmu, pengetahuan, dan olahraga dunia. Jadi, bisa kita lihat kalau organisasi global itu bukan cuma sekedar kumpulan negara, tapi juga jembatan kerjasama manusia di seluruh dunia, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai kemanusiaan. Semuanya terhubung lewat semangat untuk bersatu demi dunia yang lebih baik. Karena pada akhirnya, dunia ini nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh kolaborasi, saling dukung, dan kerjasama global biar perdamaian dan kesejahteraan tetap terjaga untuk generasi selanjutnya. Nah, segitu dulu ya teman-teman mengenai organisasi global. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.